Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Zaki Alifa Yusra, Raditya Dapa Rizky, Bimo Patintamam, Yeli Nur Alinda, dan Gina Destia Gultom akan mempresentasikan laporan UAS Praktikum Basis Data 2 yang berjudul Sistem Toko Digital Printing. Selanjutnya pemaparan materi. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, transaksi bisnis telah menjadi salah satu aspek utama dalam kegiatan ekonomi. Salah satu bentuk transaksi yang semakin populer adalah melalui platform toko digital, di mana pelanggan dapat membeli produk atau layanan secara online dengan cepat dan mudah. Di tengah perkembangan ini, pengelolaan sistem transaksi menjadi kunci dalam menjaga kelancaran operasi dan kepuasan pelanggan. Toko digital printing merupakan salah satu contoh bisnis yang menawarkan layanan cetak secara online. Dalam konteks ini, sistem transaksi memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung berbagai proses bisnis, mulai dari pemesanan, pengolahan pesanan, hingga pengiriman produk kepada pelanggan. Keberhasilan suatu toko digital printing tidak hanya ditentukan oleh kualitas hasil cetaknya, tetapi juga oleh efisiensi dan kehandalan sistem transaksi yang digunakan. Laporan ini bertujuan untuk mendokumentasikan pengembangan serta implementasi sistem transaksi toko digital printing. Kami akan membahas secara rinci langkah-langkah yang diambil dalam perancangan sistem, teknologi yang digunakan, serta evaluasi kinerja sistem yang telah dibangun. Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kontribusi teknologi informasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional dalam bisnis toko digital printing. Selanjutnya masuk ke bab 2 pembahasan. Di sini IRD. Yang pertama kami menggunakan nota digital printing dari F18 digital printing. Dari nota tersebut kami normalisasi mulai dari 0 NF, 1 NF, 2 NF, dan 3 NF. Nah, selanjutnya IRD. IRD adalah sebuah alat visual yang digunakan dalam pemodelan data untuk menggambarkan hubungan antara entitas dalam suatu sistem informasi. IRD memungkinkan pemodel untuk memahami struktur data secara intuitif dengan menunjukkan entitas, atribut, dan hubungan antara entitas tersebut. Diagram ini sering digunakan dalam tahap perancangan database untuk menggambarkan entitas atau objek atau konsep dalam sistem, atribut atau informasi yang terkait dengan entitas, dan hubungan atau keterkaitan antara entitas tersebut. IRD membantu dalam merancang dan memahami struktur data dalam satu sistem secara lebih sistematis dan terorganisir. IRD dari nota digital printing tersebut yaitu sebagai berikut. Ada entitas barang, entitas konsumen, atau maaf saya ulangi, ada tabel barang, tabel konsumen, tabel nota, tabel karyawan, tabel pelunasan, dan tabel pembayaran. Relasi antara tabel barang dan nota itu yaitu one to many, dari konsumen ke nota itu one to many, dari nota ke pembayaran one to one, dari nota ke karyawan itu one to one, dan yang terakhir nota ke pelunasan yaitu one to one. Selanjutnya ada Data Definition Language atau DDL akan dijelaskan oleh Raditya Dapa Rizky. Baik, selanjutnya Definition Language atau DDL. Data Definition Language dalam konteks basis data adalah bagian dari bahasa SQL atau struktur query language yang digunakan untuk mendefinisikan struktur dan karakteristik dari basis data. DDL digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus objek dalam basis data seperti tabel, indeks, dan tampilan. Adapun beberapa perintah DDL yang umum digunakan meliputi yang pembuatan base. Jadi bahasa query dari pembuatan database bisa digunakan dengan create database lalu masukkan nama yang diinginkan. Pada proyek yang kami buat ialah UAS_praktikum basdat. Selanjutnya membuat table. Untuk pembuatan table ini berkesinambungan dari ERD yang sudah dibuat. Yang pertama ialah table barang, yang mana query SQL-nya ialah create table barang, adapun atributnya ada ID barang, ukuran, harga, dan juga jenis order. Tipe data dari ID barang ialah varchar, kemudian kami gunakan primary key, kemudian tipe data dari ukuran ialah varchar,
Lalu tipe data dari harga ialah desimal, dan tipe data dari jenis order adalah varchar. Selanjutnya ke tabel nota. Adapun query SQL dari nota dapat dilihat yang pertama ialah create table nota, lalu ada beberapa atribut di dalamnya meliputi ID nota, tanggal transaksi, ID barang, ID konsumen, jenis order, dan quantity atau QTY. Jadi tipe data dari ID nota sendiri ialah varchar, kami gunakan primary key, kemudian tipe data dari tanggal transaksi ialah date, lalu tipe data dari ID barang ialah varchar, tipe data dari ID konsumen varchar, tipe data dari jenis order varchar, dan tipe data dari quantity ialah integer. Lalu terakhir ada juga atribut subtotal yang mana dengan tipe data desimal. Kemudian kami melakukan foreign key pada ID barang dan konsumen melalui referensi dari tabel barang maupun tabel konsumen. Selanjutnya kita ke tabel pelunasan. Untuk tabel pelunasan dapat dilihat query SQL-nya adalah create table pelunasan, lalu atribut di dalamnya ada ID pelunasan, nomor order, tanggal selesai, tanggal pelunasan. Adapun tipe data dari ID pelunasan ialah varchar, kemudian kami berikan primary key, lalu tipe data dari nomor order ialah varchar, tipe data dari tanggal selesai ialah date, tipe data dari tanggal pelunasan date, lalu kami masukkan foreign key pada nomor order yang mana melalui referensi dari tabel pembayaran. Kemudian lanjut ke tabel karyawan. Adapun query dari tabel karyawan ialah create table karyawan. Untuk atributnya terdapat dua, yaitu ID karyawan dan juga penerima file. Tipe data dari ID karyawan ialah varchar, dan tipe data dari penerima file adalah varchar. Lalu untuk berikutnya langsung ke tabel pembayaran. Tabel pembayaran ialah query SQL-nya dengan create table pembayaran. Adapun 4 atribut di dalamnya ialah nomor order, total bayar, uang muka, dan sisa pembayaran. Tipe data dari nomor order adalah varchar, tipe data dari total bayar adalah desimal, kemudian tipe data dari uang muka adalah juga desimal, dan tipe data dari sisa pembayaran pun desimal. Lalu berikutnya ke tabel konsumen. Query SQL dari tabel konsumen ialah create table konsumen, adapun 4 atribut di dalamnya ialah ID konsumen, tanggal, nama konsumen, dan nomor telepon. Tipe data dari ID konsumen ialah varchar, kami berikan primary key, lalu tipe data dari tanggal ialah date, kemudian tipe data dari nama konsumen ialah varchar, dan tipe data dari nomor telepon adalah varchar. Baik, untuk selanjutnya pada data manipulation language akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya itu data manipulation language. Pada database manajemen sistem seperti PostgreSQL umumnya memiliki fungsi untuk mengubah atau memodifikasi data. Fungsi ini dikenal sebagai data manipulation language. Data manipulation language atau DML adalah bagian dari struktur query language atau SQL yang digunakan untuk mengatur dan memanipulasi data pada database. Cara untuk memanggil perintah DML adalah dengan menuliskan query pada SQL. Perintah-perintah DML digunakan untuk memasukkan, memperbarui, menghapus, atau menerima data dari database. Yang pertama itu ada perintah insert. Perintah insert ini digunakan untuk menambahkan baris pada suatu table. Seperti pada contoh query ini ada insert into tabel barang, yang mana atributnya itu ada ID barang, ukuran, harga, jenis order. Dan untuk isi dari data tersebut adalah seperti ID barang itu 1, ukuran itu 3x1, untuk harga itu 72.000 dan jenis order itu flexing Cina 280 gram. Mungkin selanjutnya. Dan selanjutnya itu ada insert into tabel karyawan, yang mana ID karyawan itu ada 1 dan juga penerima file itu namanya itu Ayu. Dan selanjutnya itu ada insert into tabel konsumen. Di sini ada ID konsumen, tanggal, nama konsumen, no telepon. Untuk isi datanya itu ID konsumen itu 345, tanggalnya itu 2023 bulan 8 tanggal 18, nama konsumen itu Bimo dengan no telepon sebagai berikut. Dan selanjutnya itu ada insert into nota, di mana dalamnya ada ID nota, tanggal transaksi, jenis order, QTY, subtotal, dan ID barang
dan juga ID konsumen. Selanjutnya itu ada insert into tabel pembayaran, ada no order, total bayar, uang muka, dan sisa pembayaran. Dan selanjutnya itu ada insert into tabel pelunasan, yang mana isinya itu ada ID pelunasan, no order, tanggal selesai, dan juga tanggal pelunasan. Selanjutnya itu ada delete. Delete merupakan perintah yang digunakan untuk menghapus satu baris dengan kondisi tertentu atau seluruh baris. Yaitu query-nya delete from, misalkan yang ingin dihapus yaitu di tabel barang, maka where ID barang. Dan selanjutnya itu ada update. Perintah update ini digunakan untuk mengubah isi data pada suatu atau beberapa kolom pada suatu table. Query-nya itu update misalkan tabel pada barang, set harga, where ID barang. Dan yang keempat itu ada select. Perintah select ini digunakan untuk menampilkan isi dari suatu tabel yang dapat dihubungkan dengan tabel lainnya. Ini merupakan contoh dari select, penggunaan select, yaitu select from barang, maka tabel dari barang akan muncul. Dan juga untuk select from karyawan, tabel karyawan juga akan muncul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada DCL atau Data Control Language. Data Control Language adalah metode query SQL yang digunakan untuk memberikan hak otorisasi mengakses database, mengalokasikan space, pendefinisian space, dan pengauditan penggunaan database. DCL berfokus pada pengendalian aspek keamanan dalam database, yang mencakup izin akses, pembatasan pengguna, dan pemberian hak akses tertentu kepada pengguna. Data Control Language atau DCL terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada grant. Grant digunakan untuk mengizinkan seorang user mengakses tabel dalam database tertentu. Perintah SQL ini digunakan oleh seorang administrator basis data untuk memberikan hak aksesnya kepada pengguna tertentu agar dapat mengakses suatu tabel dalam basis data. Hak akses tersebut adalah insert, delete, update, dan select. Sintaksnya itu grant tipe privilege on nama objek to nama pengguna. Keterangan yang dimana di sini tipe privilege itu diisi dengan privilege atau hak akses yang akan dibuat. Nama objek diisi dengan objek-objek database seperti database, tabel, view, trigger, dan seterusnya. Nama pengguna diisi dengan nama pengguna database yang ingin diberikan privilege. Berikut ini adalah beberapa contoh privilege. Yang pertama itu ada all privilege, yang dimana memberikan seluruh akses secara penuh atau full akses. Yang kedua ada create, yang dimana memberikan hak akses untuk membuat database atau objek database. Ketiga ada drop, yang dimana memberikan hak akses untuk menghapus database atau objek database. Selanjutnya ada select, yang dimana memberikan hak akses untuk melakukan query ke database. Selanjutnya ada insert, memberikan hak akses untuk menambahkan record data di data di tabel. Selanjutnya ada update, memberikan hak akses untuk mengubah record data di tabel. Selanjutnya delete, untuk memberikan hak akses dalam hal menghapus record data di tabel. Pada step ini, kita akan membuat user baru terlebih dahulu yang nantinya akan kita gunakan untuk memberikan grant atau revoke pada user ini. Yang dimana di sini menggunakan query create user kelompok 6 localhost. Di sini akan diberikan akses select, insert, update, dan update pada kelompok 6. Setelah memberikan hak akses menggunakan user root, kita akan logout lalu login menggunakan user kelompok 6 untuk mengecek apakah hak akses tersebut benar bisa digunakan pada user kelompok 6. Di gambar yang dilampirkan di bawah ini, dapat dilihat bahwa user kelompok 6 dapat menggunakan command select yang berarti grant yang diberikan tadi berhasil. Selanjutnya, seperti yang di gambar ini, ada digunakan yaitu pada database UAS Prakbasdat, yang dimana di sini ada
hak akses grant select from barang. Selanjutnya ada revoke. Revoke digunakan untuk mencabut hak akses seorang user mengakses tabel dalam database tertentu. Perintah SQL ini digunakan oleh seorang administrator basis data untuk membatalkan atau menghentikan hak akses yang telah diberikan kepada pengguna tertentu, agar tidak dapat mengakses tabel dalam basis data. Perintah revoke digunakan untuk menarik kembali atau mencabut atau membatalkan hak akses khusus yang sebelumnya telah diberikan melalui perintah grant. Sintaknya itu revoke tipe privilege on name object from nama pengguna, yang dimana tipe privilege itu diisi dengan privilege atau hak akses yang dibuat. Nama objek itu diisi dengan objek-objek database seperti database, tabel, view, trigger, dan seterusnya. Dan nama pengguna diisi dengan nama pengguna database yang ingin dicabut kembali hak akses atau privilege-nya. Setelah melakukan pengecekan hak akses tadi, kita login kembali ke user root untuk memberikan revoke atau penghapusan hak akses. Nah, di sini saya melakukan revoke pada hak akses select untuk user kelompok 6, yang dimana query-nya itu ada revoke select on barang from kelompok 6 localhost, yang dimana di sini hak akses kepada UAS Prakbasdat pada bagian select akan dihapus. Setelah melakukan revoke, kita kembali login menggunakan user kelompok 6 untuk melakukan pengecekan apakah revoke yang dilakukan tadi berhasil. Nah, dapat dilihat pada gambar yang dilampirkan di bawah ini bahwa ketika saya menggunakan comment select, dia akan memunculkan output bahwa komen tersebut ditolak karena user kelompok 6 tidak memiliki hak akses untuk melakukan komen tersebut. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Jaki. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah join. Join itu merupakan operasi yang digunakan untuk menggabungkan dua tabel atau lebih dengan hasil berupa gabungan dari kolom-kolom yang berasal dari tabel-tabel tersebut. Pada join sederhana, tabel-tabel digabungkan dan didasarkan pada pencocokan antara kolom pada tabel yang berbeda. Yang pertama itu adalah inner join. Inner join yaitu menggabungkan baris dari dua atau lebih tabel berdasarkan kondisi yang ditentukan dan menghasilkan baris yang memiliki nilai yang cocok di kedua tabel. Nah, di sini saya melakukan inner join untuk menggabungkan tabel barang dan juga tabel konsumen dan juga tabel nota dengan output yang bisa dilihat di layar tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah rect join, yaitu menggabungkan setiap baris dari tabel kanan dengan setiap baris dari tabel kiri yang memiliki nilai yang cocok di kolom yang ditentukan, dan juga baris dari tabel kanan yang tidak memiliki nilai yang cocok di tabel kiri. Nah, di sini saya menggabungkan tabel pembayaran dan juga pelunasan dengan output nomor order, total bayar, tanggal selesai, dan tanggal pelunasan. Kemudian yang ketiga adalah left join. Left join itu sendiri yaitu menggabungkan setiap baris dari tabel kiri dengan setiap baris dari tabel kanan yang memiliki nilai cocok di kolom yang ditentukan, dan juga baris dari tabel kiri yang tidak memiliki nilai yang cocok di tabel kanan. Di kasus kali ini saya menggabungkan kembali tabel nota, tabel barang, dan tabel konsumen. Selanjutnya adalah view. View adalah kumpulan hasil dari query yang disimpan dalam basis data dan dapat diperlakukan seperti tabel virtual. View ini tidak dapat menyimpan data secara fisik. Sebaliknya, mereka menyimpan definisi query yang digunakan untuk membuat mereka. View ini memungkinkan pengguna untuk melihat atau mengakses data dari satu atau lebih tabel dengan cara yang telah ditentukan, tanpa mengubah struktur tabel yang mendasarinya. Nah, di sini saya menggunakan view untuk di sini saya membuat view transaksi penjualan, di mana menggunakan left join dari tabel nota, tabel konsumen, dan juga tabel barang dengan output berisi ID nota, tanggal transaksi, jenis order, harga, nama konsumen, dan juga nomor telepon yang tertera pada layar. Kemudian lanjut trigger. Nah, trigger di sini dapat didefinisikan sebagai himpunan kode atau prosedural yang dieksekusi secara otomatis sebagai respon atas suatu kejadian
yang berkaitan dengan tabel basis data. Kejadian atau event ini yang dapat membangkitkan trigger umumnya berupa pernyataan, insert, update, dan delete. Berdasarkan ruang lingkupnya, trigger ini diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu row trigger dan statement trigger. Nah, daftar event untuk aktivasi trigger itu ada before insert, di mana trigger ini akan diaktifasi sesaat sebelum data ditambahkan ke dalam table. Kemudian ada after insert, trigger ini akan diaktifasi sesaat setelah data ditambahkan ke dalam table. Nah, before update ini sesaat sebelum data dalam suatu tabel diubah, after update itu setelah data suatu tabel diubah. Kalau before delete itu sebelum data dihapus, dan after delete itu sesaat sesudah data dihapus. Nah, di kasus ini kami membuat trigger untuk mengurangi stok barang dari ketika kami menambahkan di tabel nota. Pertama-tama adalah melakukan declare quantity dari yang terjual. Kemudian setelah ketika saya mengupdate barang, maka stok dari tabel barang itu akan berkurang. Nah, next ke bawah. Nah, dapat dilihat sebelumnya stok dari Flexi Cina itu 33 stok. Kemudian saya melakukan insert into tabel nota sebanyak 5 quantity, maka ketika itu juga tabel barang berkurang menjadi stoknya tinggal 28 di Flexi Cina-nya. Lanjut, kemudian ada prosedur. Prosedur sendiri adalah sebuah objek dalam basis data yang terdiri dari serangkaian pernyataan SQL atau instruksi program yang telah diberi nama dan disimpan di dalam basis data. Tujuan utama dari prosedur ini adalah untuk mengelompokkan dan menjalankan sejumlah perintah SQL yang kompleks secara bersama-sama dengan cara yang terstruktur dan dapat dipanggil kembali. Dalam konteks pemrograman database, prosedur ini sering digunakan untuk melakukan tugas-tugas rutin. Nah, kita bisa mempas parameter dalam prosedur ini terbagi menjadi 3. Pertama, in, out, dan in out. Nah, in sendiri ini memasukkan nilai ke dalam prosedur melalui parameter. Out itu nilai kembalian atau output dari prosedur. Kemudian kalau in out adalah berperan sebagai nilai masukan dan keluaran. Nah, dalam satu kasus ini terdapat prosedur untuk menambahkan data ke dalam tabel barang. Ini saya akan membuat create prosedur untuk tambah barang di tabel barang dengan in, p ukuran, harga, jenis order, dan stok. Begin itu dimulai ketika saya mulai insert into barang yang saya masukkan hanya ukuran, harga, jenis order, dan juga stok. Nah, kemudian saya coba insert ke dalam itunya, yaitu Flexi Singapura. Ketika setelah saya insert ke dalam situ, maka muncul output di select from barang itu tambahan barang baru, yaitu Flexi Singapura. Kemudian function adalah jenis PL atau SQL block yang menghasilkan suatu nilai. Secara umum, function ini digunakan untuk melakukan perhitungan, mengecek eksistensi dan kevalidan suatu data. Function ini bisa dilibatkan dalam ekspresi. Function ini juga bisa disimpan dalam database sebagai objek skema, sehingga suatu function bisa digunakan berulang kali tanpa harus melakukan parsing dan compiling ulang. Nah, di studi kasus ini, fungsi function itu sendiri digunakan untuk menghitung sisa stok dari tabel barang. Bisa boleh scroll. Yang pertama, kami membuat function hitung sisa stok. Nah, declare dulu sisa stok yang ada di dalam tabel barang, kemudian return sisa stok. Nah, select hitung sisa stok ini, saya melakukan sisa untuk ID barang 1 itu sisa stoknya itu 33, dan sisa stok di ID barang 3 itu 15. Nah, kemudian transaction. Nah, transaksi ini adalah nama lengkapnya itu TCL, Transaction Control Language, yang berguna untuk mengurus berbagai transaksi dalam database. Nah, perintah yang termasuk dalam kelompok TCL ini terbagi menjadi 2, yaitu commit dan juga rollback. Boleh scroll. Nah, yang pertama commit adalah perintah yang berfungsi
untuk mengendalikan pengeksekusian transaksi yang menyetujui rangkaian perintah yang berhubungan erat dengan perintah yang sebelumnya telah berhasil dilakukan. Yang pertama-tama kita harus start transaction terlebih dahulu. Kemudian pengecekan terlebih dahulu, select from barang untuk mengecek hanya terdapat tiga ID barang di dalam situ. Kemudian saya coba insert into untuk pas fotonya. Kemudian ketika select from barang lagi, pas fotonya sudah masuk dan saya komit untuk menyimpan transaksi tersebut. Kemudian yang kedua adalah rollback, adalah perintah yang berfungsi untuk mengendalikan pengeksekusian transaksi yang membatalkan transaksi yang pernah dilakukan karena adanya kesalahan atau kegagalan pada salah satu rangkaian perintah. Nah, di sini yang pasti pertama-tama itu adalah start transaction dulu, kemudian saya insert into barang terlebih dahulu, yaitu kertas karton, dan dapat dilihat bahwa sudah ada jenis order kertas karton dan ID barang 4. Namun ketika ini saya ingin mengembalikan hanya terdapat 3 saja jenis order. Nah, maka kita akan melakukan menggunakan query rollback, maka dia akan kembali menjadi hanya 3 ID barang tersebut. Kemudian kesimpulan mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya, Yeli Nuralinda. Baik, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pengembangan dan implementasi sistem transaksi toko digital printing merupakan langkah strategis dalam memaksimalkan efisiensi operasional bisnis di era digital. Ini mencakup perancangan basis data yang optimal, pemenuhan regulasi privasi data, dan peningkatan pengalaman pelanggan melalui platform transaksi yang responsif. Dengan memastikan keandalan data dan ketaatan pada regulasi privasi serta mengembangkan sistem yang efisien, diharapkan toko digital printing dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasionalnya secara signifikan. Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang konsep dan alat pemodelan serta manajemen data seperti IRD, DDL, DML, DCL, join, view, trigger, prosedur, function, dan TCL memberikan fondasi yang kuat untuk pengelolaan data yang terstruktur dan efektif dalam lingkungan bisnis toko digital printing. Dengan demikian, laporan ini tidak hanya menjadi dokumentasi pengembangan sistem transaksi, tetapi juga panduan berguna bagi semua orang yang terlibat dalam bisnis untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang di era digital yang semakin kompetitif ini. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.